A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tumbal Popok Wewe. Cerita ini ditulis oleh R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Selamat sore, Bu. Kami ingin mengantar pesanan Bapak Rama, ucap seorang pemuda yang turun dari kursi di sebelah sopir. Oh, itu suami saya. Apa ia membeli motor itu? Tanyaku heran. Betul. Boleh kami turunkan sekarang? Pintanya. Silahkan. Aku mengangguk. Mereka dengan cekatan menurunkan kuda besi yang katanya Mas Rama beli secara tunai. Harganya hampir 20 jutaan. Uang sebanyak itu Mas Rama kumpulkan hanya dalam waktu kurang lebih sebulan. Aku mendecak kagum sekaligus khawatir. Takut jika ternyata ia utang ke bank atau semacamnya. Kalau begitu, kami pamit dulu, Bu. Mereka mengangguk usai memastikan motor sampai dengan selamat tanpa cacat. Iya, terima kasih. Aku mengangguk. Kubiarkan motor Mas Rama di teras. Aku hanya menutupinya dengan terpal. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nanti kalau ia pulang dari kios barulah aku minta masukan ke dalam rumah. Pukul 22:15, Mas Rama pulang. Sesuai dugaan, 5 menit kemudian menyusul suara motor Mbak Ayu memasuki halaman rumahnya. Aku membuka tirai, tetapi hanya melihat kegelapan. Sepertinya wanita itu langsung masuk rumah. Motornya sudah sampai, Dek? Tanya Mas Rama. Iya. Tuh, aku tutupi terpal. Kamu kenapa nggak bilang kalau mau beli motor? Kejutan, sahut Mas Rama tersenyum. Ia segera menghampiri motor barunya dengan wajah sumringah. Oh iya, Mas belum bilang. Beberapa hari ini Mbak Ayu kerja di kios kita. Ia diberhentikan dari PT karena sering telat. Jadi... Mbak Ayu, potongku kaget. Iya, Mas kasihan saja. Dia nggak ada penghasilan lagi kalau berhenti kerja. Lagi pula kios memang sedang butuh orang. Timpalnya. Oh begitu. Jadi akhir-akhir ini kalian pulang bareng. Pantas saja, lirikku. Mas Rama terdiam. Ia sibuk dengan motor merah terang tersebut. Kamu beli ini tunai, apa tabungannya sudah cukup? Tanyaku bimbang. Iya, sudah. Sejak buka kios, penghasilan makin bertambah. Mas Rama mengulas senyum. Aku hanya menarik sedikit bibir. Entah kenapa, pertemuan dengan Pak Edi di jalan waktu itu membuatku kepikiran. Ia hendak membeli popok wewe yang ada di rumah kami. Sedangkan Mas Rama bilang, ia sudah membuangnya ke Kali Bendo. Namun, entah kenapa Pak Edi yakin benda tersebut masih ada pada Mas Rama. Aku harus menyelidikinya. Karena sudah ada motor, apa boleh besok aku ikut ke kios? Tanyaku. Mas Rama terlihat menimbang sejenak. Ada keraguan di wajah lelahnya. Boleh.
Tapi sebelum asar Mas antar pulang ya. Kasihan Bening, ujarnya. Aku mengangguk. Ya, besok akan ku cari tahu tentang kios baru Mas Rama. Tentu saja sambil mengawasi Mbak Ayu yang katanya mulai bekerja di sana. Singkat cerita, sesuai janji, Mas Rama mengajakku ke kios menggunakan motor barunya. Ia sedikit kaku karena sudah lama tidak mengendarai roda 2 bermesin seperti itu. Aku pun maklum lalu memintanya untuk pelan-pelan saja. Sepanjang jalan, tidak banyak yang kami bicarakan. Entah kenapa, sejak membuka kios, Mas Rama terlihat lebih sibuk dan jarang mengobrol. Akhir-akhir ini pun aku lebih sering tertidur lebih awal. Entah kenapa, setiap habis maghrib badan menjadi mudah lelah. Mbak Ayu masih tinggal di rumahnya. Seperti yang Mas Rama katakan, ia sekarang bekerja di kios kami. Walau tugasnya di bagian kasir, tetapi katanya ia sering membantu melayani pembeli juga. Sejak kapan Mas akrab dengan Mbak Ayu? Tanyaku memecah suara mesin yang menderu. Gak akrab juga. Hanya waktu itu ia tiba-tiba datang minta pekerjaan, sahutnya tenang. Oh, gumamku. Tidak ada lagi pertanyaan yang kulontarkan. 15 menit kemudian, kami tiba di kios. Ternyata lumayan jauh jika ditempuh menggunakan sepeda. Mengingat itu, aku menjadi iba dengan Mas Rama. Ia berjuang sedemikian keras demi membahagiakan aku dan Bening. Mas Rama mengeluarkan anak kunci lalu membuka pintu yang didorong ke atas. Aroma pengap menguar dari dalam ruangan. Ia pun menyalakan kipas dan mulai menurunkan barang bawaan. Kamu duduk di sana saja, Dek. Mas Rama menunjuk bangku panjang di sudut ruangan. Aku mau keliling dulu. Boleh? Tanyaku. Ya sudah, jangan jauh-jauh, pesannya. Aku ke samping kios. Kebetulan tempat kami berada di paling pinggir. Kios lain ada yang masih tutup. Kemungkinan memang tidak ada yang menyewa. Samping persis pangkas rambut, kulihat pemiliknya sedang duduk menekuni ponsel karena tidak adanya pelanggan. Jeda 2 baris yang kosong adalah pedagang soto ayam. Hanya ada 1 orang yang makan di tempat. Hari memang belum terlalu siang. Jalan raya masih lengang. Aku menuju bagian belakang kios. Melalui gang seluas 1,5 meter. Bagian belakang adalah pasar tradisional yang mulai ditinggalkan. Entah kenapa, hanya ada beberapa pedagang sepuh menggelar dagangannya di lantai berdebu. Aku menuju salah seorang pedagang bumbu dapur. Memilih bawang merah dan bawang putih masing-masing setengah kilo. Di rumah memang ada, tetapi untuk dagang Mas Rama. Berapa Mbah? Tanyaku. 25.000 saja, ucapnya menyerahkan kantung plastik merah. Aku memberikan selembar uang biru. Sambil menunggu kembalian, mataku kembali menyisir sekitar. Kenapa sepi begini Mbah? Tanyaku. Lihat bagian belakang Mbak. Dulu bekas kebakaran. Sejak saat itu belum pernah dibetulkan sampai sekarang. Pedagang pindah. Orang beli juga takut mau datang. Apa ada korban? Tanyaku kaget. Kamu orang mana? Apa orang baru di sini? Simba malah balik bertanya. Saya istrinya penjual bakso di sana. Aku menunjuk kios Mas Rama yang hanya terlihat bagian belakang. Tempat cuci piring.
Oh, istrinya Mas Rama. Iya Mbak, dulu ada korban. Kejadiannya pas mau lebaran, jam 10 pagi. Yang tidak tertolong ada 3 orang. Kebetulan mereka sedang tertidur di gudang. Tidak ada yang tahu. Paparnya. Aku merinding. Memang pasar ini menjadi lebih mencekam melihat bekas cilaga yang tersisa di beberapa tempat. Baksonya Mas Rama laris terus ya Mbak. Sedap aromanya. Pungkas Simbah menyerahkan uang kembalian sambil tersenyum. Iya Mbah, aku tersenyum. Aku pun berpamitan dan urung meneruskan langkah ke bagian lebih dalam. Melihat Simbah penjual bawang yang sudah renta, hatiku terbesit. Gegas aku menuju kios yang ternyata sudah ada pembeli. Kompor sudah menyala, tetapi sepertinya kuah kaldu belum siap. Mas Rama menata bakso dan mie ke etalase. Sementara seorang pemuda menunggu sambil menyesap es teh manis. Sudah lihat-lihat ya? Tanya Mas Rama. Sudah. Oh iya Mas, nanti siapkan 1 porsi ya. Aku mau ngasih Simbah penjual bawang di belakang. Kasihan, pintaku. Memangnya ada yang jualan, Dek? Mas Rama mengernyitkan kening. Ada kok, sahutku meletakkan bawang ke meja. Setahu Mas, gak ada lagi yang jualan sejak kebakaran. Cuma kios-kios bagian depan ini saja yang masih buka. Jelasnya. Aku terkesiap. Mungkin kebetulan saja ada yang jualan. Ya sudah, kamu makan dulu saja. Itu tadi Mas belikan nasi bungkus. Tunjuk Mas Rama pada meja. Terlihat ada sebungkus nasi dan segelas teh. Makasih Mas. Aku mengangguk. Di bawah kipas angin, bening terkantuk-kantuk. Aku pun mengeluarkan selimut tebal dan menggelarnya di lantai yang cukup bersih. Bening ku baringkan di sana, sementara aku memakan nasi yang dibelikan Mas Rama. Dek, ini bakso yang kamu minta, ucap Mas Rama setelah aku selesai makan. Kulihat pembeli pertama tadi pun sudah pergi. Ya sudah, aku ke belakang sebentar ya. Titip Bening, ujarku menerima sebungkus bakso panas yang ia ulurkan. Gegas aku menelusuri gang di mana tadi menemukan penjual bawang. Namun, tiba di tempat yang kuyakini lokasi tadi. Suasana lengang, tidak kutemukan satupun pedagang. Nyari siapa Mbak? Sapa seorang bapak berseragam hitam. Simbah yang jualan bawang di sini tadi, ucapku. Gak ada yang jualan dari pagi Mbak. Lagian sudah lama pasar ini gak terpakai. Tutur lelaki tersebut datar. Ia sepertinya tidak kaget mendengar ucapanku. Ada tadi Pak. Saya beli bawang 1 kilo. Serius, yakinku. Ya sudah, Mbak balik saja. Simpan uang yang buat beli tadi baik-baik, atau pergunakan untuk kebaikan, ujar lelaki berkumis tipis itu mengulas senyum. Ini baksonya buat Bapak saja deh. Aku memberikan bungkusan yang sedianya untuk Simbah. Wah, makasih Mbak. Ia menerima pemberianku. Aku mengangguk dan gegas kembali ke kios. Mas Rama menanyakan tentang Simbah itu,
Tetapi aku berbohong jika sudah memberikan bakso tadi padanya. Perutku mual. Pernyataan lelaki yang mungkin seorang petugas keamanan membuatku terlihat seperti sedang membual. Bawang yang kubeli masih utuh. Aku pun memeriksa uang kembalian dalam dompet. Mataku membelalak. Terdapat selembar uang biru terlipat, persis seperti di saat kuberikan ke Simbah. Sementara uang kembalian yang seharusnya 25.000 tidak ada. Badanku lemas, tetapi aku enggan bercerita kepada Mas Rama. Takutnya ia kepikiran dan tidak lagi memperbolehkanku ikut kemari. "Mbak Ayu kemana?" tanyaku melihat perempuan itu belum datang. "Entah, mungkin gak berangkat," sahut Mas Rama. "Apa nggak mending cari karyawan lain saja, Mas?" usulku mengingat sikap Mbak Ayu yang menyebalkan. "Mas sedang cari, Dek," ucap Mas Rama tersenyum. Aku menghembuskan napas lega. Bening terdiam. Aku segera menyusuinya dengan bersandar pada dinding. Cukup terlindung oleh mata dan kursi yang dipakai Mas Rama sebagai meja kasir. Seorang pembeli masuk. Ia memesan 1 porsi bakso dibungkus. Mendengar suaranya, aku mengintip dari balik meja. Astaga, Mas Hilmi. Kulihat raut wajah Mas Rama masam. Namun, demi menghormati pembeli ia tetap melayani Mas Hilmi. Mas Hilmi mengambil bangku paling depan. Ia tidak melihatku yang sedang duduk di lantai. Tetapi dari posisiku bisa terlihat jelas apa yang ia lakukan. Lelaki itu mengeluarkan sebuah benda. Sepertinya sebutir bawang merah. Entah kenapa, benda tersebut ia gosok-gosokkan di bawah meja beberapa kali. Merasa aneh, aku menatap Mas Rama yang sedang menyiapkan pesanan. Namun, wajah suamiku itu mendadak merah. Mata berkaca-kaca. Sepertinya hendak menangis. "Mas Rama," panggilku. Mas Hilmi langsung berdiri. Melihatku sekilas lalu memalingkan wajah. Mas Rama mengusap air mata dengan gelisah. Tubuhnya bergetar, seperti menahan sakit. Aku takut ia kenapa-napa. "Mas kenapa?" aku bertanya tanpa menghampiri, karena Bening masih minum ASI. "Enggak apa-apa," sahut Mas Rama. Ia melirik Mas Hilmi sebelum kemudian menyerahkan pesanannya. "Makasih." Mas Hilmi membayar lalu pergi begitu saja. Aku hanya termenung melihat kejadian aneh hari ini. Terlebih, reaksi Mas Rama yang seperti kesakitan saat Mas Hilmi menggosok-gosokkan bawang merah di bawah meja. Singkat cerita, sebelum asar, aku sudah diantar pulang. Sepanjang jalan, Mas Rama hanya terdiam. Ia sepertinya sudah baik-baik saja, hanya enggan bercakap. Aku pun tidak mengatakan tentang apa yang Mas Hilmi lakukan. "Kalau nggak ada keperluan penting, di rumah saja ya. Jangan bukain pintu buat orang asing." Lagi-lagi pesan Mas Rama demikian. "Iya," sahutku singkat. "Mas balik lagi," pamitnya. Aku mengangguk. Besok aku mau ke rumah ibu, boleh?" tanyaku. "Iya, besok Mas antar. Jadi kamu gak perlu nyari ojek lagi," sahutnya menekan kata ojek. Aku paham, ia tidak suka dengan Mas Hilmi, lelaki yang dulu pernah melamarku beberapa kali. Sepeninggal Mas Rama, seperti biasa aku mengangkat jemuran dan melakukan tugas lainnya.
Kulihat motor Mbak Ayu tidak ada. Apa ia sudah pergi ke kios? Menyebalkan. Andai bukan karena kasihan, aku pasti menolaknya untuk kerja dengan Mas Rama. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Mbak Novi waktu itu masih menjadi pikiran. Mbak Ayu mahrib-mahrib di kios sedang mengobrol dengan Mas Rama. Mengobrol katanya, bahkan denganku saja ia tidak akrab. Kenapa malah dengan suamiku? Aku mengentakkan kaki tanpa sengaja. Saat itulah terdengar salam dari luar. Waalaikumsalam. Emak, tumben. Sambutku melihat wanita itu yang datang. Iya, emak habis dari rumah Mbak Novi, lalu mampir ke sini. Bening lagi apa? Tanyanya. Ada di kamar, Mak. Mari masuk, ajakku. Aku mengambil bening di kamar lalu menemani emak duduk di sofa. Saya ambil minum dulu, Mak, pamitku. Kemarikan saja bening, pinta emak. Aku pun memberikan putriku padanya. Emak habis mijit Azam. Kata Mbak Novi, tiap malam rewel terus. Ungkap emak saat aku kembali membawa satu gelas teh manis. Oh iya, Mak. Mbak Novi juga pernah cerita. Katanya Azam tidurnya lewat tengah malam. Timpalku. Anak itu ada yang mengikuti, ucap emak lirih. Siapa, Mak? Aku kaget. Bukan manusia pastinya. Sejak ia hilang, mata batin Azam makin terbuka. Itu yang emak ketahui saat tadi memijit tengkuknya. Emak memijit ringan kaki bening. Putriku terlihat sangat nyaman. Bening pernah memar tiba-tiba, Mak. Apa itu? Aku ragu hendak mengatakannya. Iya. Mungkin saja ia disentuh lelembut. Tapi jangan takut. Balas mereka dengan keimanan terhadap Allah. Perbanyak doa dan kuatkan sholat, pesan emak. Aku mengangguk paham. Oh iya, Mak. Waktu itu pernah cerita tentang buyut Mas Rama, Mbak Santoso. Saya ada foto. Mungkin emak tahu. Aku beranjak ke kamar, berniat mengambil foto lama yang kutemukan di gudang. Setelah beberapa saat mencari, aku menemukannya. Kuberikan pada emak foto tersebut. Ini, Mak. Aku kaget. Foto itu masih sama. Hanya salah seorang yang kuyakini ada di sana. Entah kenapa menghilang. Kursi tempat duduknya pun tidak ada. Ini foto leluhur Mas Rama, tanya emak. Iya, harusnya ada satu orang duduk di kursi di sebelah sini, tunjukku bingung. Emak terdiam. Suara dentingan benda terjatuh di dapur membuat kami saling pandang. Tikus mungkin, Mak. Saya periksa dulu ya, pamitku gugup. Suaranya kencang sekali, seperti sendok yang dibanting. Aku melangkah ke dapur, tetapi tidak kutemukan apapun. Ku coba menyingkap taplak meja, barangkali ada yang jatuh di kolong. Namun, tidak ada. Semua terlihat normal. Sedikit mengulas senyum, aku kembali ke tempat emak. Kepalaku menggeleng pelan, tetapi sepertinya emak cukup paham. Gak apa-apa. Kita memang hidup berdampingan dengan mereka.
Yang bahaya adalah jika kehadiran mereka membuat keimanan kita lemah, bahkan sampai menyekutukan Allah. Nasihat emak. Iya mak, saya cuma belum terbiasa saja. Apalagi aku menelan saliva. Apa sebaiknya aku ceritakan saja pada emak? Cerita saja, kalau memang bisa membuat Mbak Nuni nyaman, usul emak. Aku mengangguk. Kuputar lagi ingatan beberapa bulan lalu. Awal dari beragam kejadian ganjil yang menghampiri keluargaku. Ya, benar. Sepertinya semua berawal dari bau tak sedap di sofa yang kemungkinan berasal dari kain aneh di tumpukan baju. Waktu itu Mas Rama mengangkat jemuran saat maghrib tiba. Meski aku melarang. Jadi, ada kain yang tercampur dengan jemuran kami, Mak. Kain putih kusam, kasar dan kumal. Saya pikir hanya kain lap milik Mas Rama. Tapi saat malam baunya aneh. Seperti bau bangkai kering, busuk. Ceritaku. Emak mengangguk kecil. Paginya bau tak sedap menghilang. Mungkin Mas Rama membawa kain itu untuk mengelap gerobak. Siangnya saat membantu Mas Rama membersihkan gerobak, saya menemukan kain putih itu di dasar panci. Aku menutup mulut. Rasa mual membuat perut teraduk. Awalnya saya pikir tak sengaja. Tapi keesokan harinya kejadian tersebut berulang. Mas Rama mengatakan gak tahu menahu soal kain itu. Entah kenapa, saya merasa ada yang gak beres. Lalu meminta Mas Rama membuang kain itu ke Kali Bendo. Pungkasku. Yakin sudah dibuang? Tanya emak. Aku terkesiap. Ya, yakin mak. Saya percaya dengan Mas Rama. Angguku. Ada kejadian lain setelah penemuan kain itu. Tanya emak membuatku teringat dengan sosok perempuan mengerikan berambut gimbal. Ada mak. Saya didatangi Wewe, lirikku. Bagaimana sosoknya? Emak mengerutkan alis. Aku pun menceritakan detail sosok tersebut. Meski saat itu dalam kondisi takut, ingatanku masih bisa merekam penampilannya. Emak tidak terkejut sama sekali. Hanya wajahnya sedikit tegang. Benar, iya sosok itu. Menurut emak, kemungkinan ia sengaja memberi popok anaknya untuk kalian. Tandas emak. Kenapa mak? Aku kaget. Ya, tentu saja. Karena menurut cerita yang beredar, popok Wewe sangat sulit ditemukan. Bahkan mereka harus mencurinya untuk mendapatkan benda keramat tersebut. Ini yang perlu dicari tahu. Kenapa ia sampai memberikan benda miliknya secara sukarela? Apa ada tujuan lain? Gumam emak. Saya ingat, ia bilang tukarkan. Entah apa yang ia minta. Jangan-jangan. Aku menatap pening panik. Tenang mbak, kita pasrahkan semuanya sama Allah. Coba Mbak Nuni bicarakan baik-baik dengan Mas Rama. Apakah benda itu masih ada atau memang sudah dibuang? Saran emak. Aku mengangguk. Kubawa bening ke dalam pelukan. Tidak akan kubiarkan sesuatu terjadi pada dirinya.
tidak akan kubiarkan sesuatu terjadi pada dirinya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.